Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi wasallam ajmain. Yang pertama-tama marilah kita panjatkan puja puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak nikmat kepada kita, yakni diantaranya nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan sehingga kita dapat melakukan presentasi dalam memenuhi tugas anatomi dan fisiologi makhluk hidup. Yang terhormat Ibu Firda Azhar SPD MSI sebagai selaku dosen pengampu pada mata kuliah ini, dan yang saya hormati rekan-rekan sekalian. Pada kesempatan ini, kami dari kelompok 1 akan menyampaikan mengenai sistem sirkulasi dan respirasi. Yang dimana anggota kelompoknya yang pertama Resti Aulia dengan NIM 2223127, Zalul Akbar 21231151, Sofia Lista 22231131, saya sendiri Fardani 22231135, dan terakhir Salsabila Ismail 22231144. Pokok bahasan yang akan kami sampaikan yaitu yang pertama mengenai pengertian sistem sirkulasi, yang kedua sifat, volume, komposisi, dan golongan darah, yang ketiga jantung, yang keempat pembuluh darah, selanjutnya tekanan darah, selanjutnya fisiologi pertukaran gas melalui kapiler, dan yang terakhir penyakit kelainan. Pada materi yang pertama, yaitu mengenai sistem sirkulasi. Sistem sirkulasi yaitu sistem transportasi yang berfungsi untuk mengangkut berbagai zat di dalam tubuh. Sistem sirkulasi pada manusia terbagi menjadi dua macam, yaitu yang pertama sistem peredaran darah dan sistem limfa. Selanjutnya, sifat, volume, komposisi, dan golongan darah. Sistem peredaran darah adalah sistem transportasi yang melibatkan 3 komponen, yaitu darah sebagai medium transportasi, jantung sebagai pemompa, dan pembuluh darah sebagai saluran. Sistem peredaran darah pada manusia ini bersifat tertutup dan ganda. Yang dimana bersifat tertutup artinya darah dialirkan melalui suatu pembuluh, dan bersifat ganda melewati jantung sebanyak 2 kali. Sistem sirkulasi manusia terdiri dari 2 sistem yang berbeda, yaitu sirkulasi pulmoner dan sirkulasi sistematik. Sirkulasi pulmoner yaitu mengalirkan darah ke paru-paru untuk pertukaran gas. Volume darah dalam sirkulasi pulmoner ini sekitar 450 mili. Jantung kanan memompa darah ke sirkulasi pulmoner. Selanjutnya, sirkulasi sistemik mengalirkan darah ke seluruh tubuh. Aliran darah menuju sirkulasi sistematik bervariasi sekitar 6 liter per menit pada kondisi istirahat. Jantung kiri memompa darah ke sirkulasi sistemik. Sirkulasi sistemik memiliki tekanan yang lebih tinggi dibandingkan sirkulasi pulmoner.
Nah, darah merupakan cairan dalam tubuh yang berfungsi untuk menghantarkan hormon, nutrisi, dan oksigen ke seluruh tubuh manusia. Darah mengandung sel dan fragmen sel, yang secara kolektif, sel-sel dan fragmen sel disebut elemen padat. Sel dan fragmen sel tersuspensi dalam cairan yang disebut plasma. Oleh karena itu, darah disklasifikasikan sebagai jaringan ikat cair. Elemen padat pada darah adalah sel darah merah atau disebut eritrosit, sel darah putih yang disebut leukosit, dan keping darah atau trombosit. Selanjutnya, transfusi darah yaitu merupakan prosedur penting untuk mengganti volume darah yang hilang akibat operasi ataupun kecelakaan. Reaksi transfusi dapat terjadi karena interaksi antara antigen dan antibodi yang dapat menyebabkan aglutinasi atau hemolisis. Penggolongan darah sistem ABO didasarkan pada ada atau tidaknya dua antigen pada permukaan eritrosit, yaitu antigen A dan antigen B. Golongan darah ABO dibagi menjadi 4 jenis, yaitu golongan darah A, golongan darah B, golongan darah AB, dan golongan darah O. Nah, antigen dan antibodi yang terdapat dalam setiap golongan darah dapat kita lihat pada tabel yang ditampilkan pada PPT, yang dimana golongan darah A dengan antigen A dan antibodi anti B, golongan darah B dengan antigen B dan antibodi anti A, golongan darah AB dengan antigen A dan B dan antibodi tidak ada, golongan darah O antigennya tidak ada dan antibodi anti A dan anti B. Materi yang selanjutnya yaitu jantung. Jantung adalah organ otot yang berongga dan berukuran sebesar kepalan tangan yang berfungsi memompa darah ke pembuluh darah dengan kontraksi ritmik dan berulang. Ruang jantung normal terdiri dari 4 ruang. 2 ruang jantung atas dinamakan atrium dan 2 ruang jantung di bawahnya dinamakan ventrikel, yang berfungsi sebagai pompa. Dinding yang memisahkan kedua atrium dan ventrikel menjadi bagian kanan dan kiri dinamakan septum. Selanjutnya struktur jantung. Jantung dengan bahasa Latinnya cor, yaitu organ berotot yang memompa darah lewat pembuluh darah oleh kontraksi berirama yang berirama dengan ukuran jantung bervariasi sesuai dengan ukuran tubuh. Jantung dewasa berukuran sekitar 9 cm lebarnya dan 13 cm dari dasar ke puncak dan 6 cm dari anterior ke posterior, beratnya sekitar 300 gram atau 10 oz. Selanjutnya, letak jantung. Jantung ini terletak di dalam rongga dada di bagian mediastinum, di antara paru-paru di balik tulang dada atau sternum. Posisi jantung berbelok ke bawah dan sedikit ke arah kiri, jadi sekitar 2/3 jantung terletak di sebelah kiri. Bagian atas jantung lebih luas dibandingkan dengan bagian dasar. Bagian ujung jantung meruncing atau berbentuk kerucut tepat di atas diafragma. Selanjutnya, dinding jantung.
yang terdiri dari 3 lapisan, yaitu epikardium atau perikardium visceral, yaitu membran selosa pada permukaan jantung. Epikardium terutama tersusun oleh epitel squamosa sederhana di bagian atas lapisan tipis jaringan areolar. Yang kedua ada endocardium yang merupakan lapisan interior ruang jantung. Yang ketiga ada miokardium terletak di antara kedua lapisan epikardium dan endokardium tersusun oleh otot jantung. Miokardium merupakan lapisan tebal dan merupakan lapisan yang melakukan kerja jantung. Ketebalannya bervariasi antara satu ruang jantung dengan ruang jantung yang lain dan sebanding dengan beban kerja pada individu. Yang selanjutnya katup jantung. Jenis katup jantung ini adalah katup antrioventrikular atau AV dan katup semilunar. Katup antrioventrikular merupakan katup antara atrium dan ventrikel. Katup ini terbentuk dari jaringan ikat fibrosa. Setiap katup relaksi memungkinkan darah mengalir dari atrium ke ventrikel, tetapi mencegah aliran balik darah dari ventrikel ke atrium. Katup AV antara atrium kanan dan Katup AV antara atrium kanan dan ventrikel kanan adalah katup trikuspid. Katup bikuspid atau mitral terletak antara atrium kiri dan ventrikel kiri. Katup AV berasal dari cincin tebal jaringan ikat fibrosa yang mendukung persimpangan ventrikel dengan atrium dan arteri besar yang melekat pada ventrikel. Jaringan fibrosa yang mendukung ini disebut kerangka terserat. Selanjutnya, katup semilunar terletak di basis arteri besar yang membawa darah dari ventrikel. Katup semilunar paru terletak di dasar batang paru yang membentang dari ventrikel kanan. Katup semilunar aorta terletak di dasar aorta yang membentang dari vertikal kiri. Setiap katup semilunar terdiri dari 3 daun katup yang tersusun dari jaringan ikat fibrosa. Katup semilunar memungkinkan darah dipompa dari ventrikel ke arteri selama kontraksi ventrikel, tetapi katup ini mencegah aliran balik darah dari arteri ke ventrikel selama vertical relaksasi. Nah, berikut gambaran jantung dan beserta bagian-bagiannya yang sudah saya jelaskan tadi. Selanjutnya, materi yang selanjutnya yaitu pembuluh darah yang akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Resti. Kepada Resti dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Materi selanjutnya yaitu pembuluh darah. Pembuluh darah adalah prasarana jalan bagi aliran darah ke seluruh tubuh dan merupakan sistem tertutup dengan jantung sebagai pemompanya. Pembuluh darah utama dimulai dari aorta yang keluar dari ventrikel sinitra melalui belakang kanan. Arteri pulmonalis membelok ke belakang melalui radix pulmonalis, kemudian turun sepanjang kolom vertebralis menebrus diafragma, selanjutnya ke rongga panggul dan berakhir pada rongga gerak bawah. Selanjutnya aliran darah. Darah beredar dari daerah yang bertekanan tinggi ke daerah yang bertekanan lebih rendah. Tekanan darah adalah tertinggi di ventrikel dan terendah di atrium. Tekanan darah sistemik menurun saat darah dibawa ke kapiler. Kontraksi otot rangka dan gerakan pernafasan adalah kekuatan penting yang membantu kembalinya darah ke vena. Yang ketiga, kecepatan darah berbanding terbalik dengan luas penampang seluruh pembuluh darah. Kecepatan darah tertinggi berada di aorta dan terendah berada di kapiler.
Adapun tipe-tipe pembuluh darah terbagi atas 3, yaitu yang pertama vena, yang berfungsi membawa darah dari kapiler di seluruh tubuh ke jantung. Dengan struktur yaitu memiliki dinding tipis, banyak terdapat katup untuk mencegah darah kembali. Yang kedua yaitu tipe pembuluh darah arteri, yang berfungsi membawa darah dari jantung ke kapiler hingga ke seluruh tubuh. Dengan struktur yaitu berdinding tebal untuk menahan tekanan darah. Dan yang ketiga yaitu kapiler, yang berfungsi sebagai pertukaran materi antara pembuluh darah dan jaringan. Strukturnya yaitu ukurannya kecil atau mikroskopis, tersusun dari satu lapis endotelium. Materi selanjutnya yaitu tekanan darah. Tekanan darah adalah tekanan yang dialami oleh darah pada arteri saat dipompa oleh jantung. Dinyatakan dalam dua angka seperti 120 per 80 mmHg. Yang pertama adalah tekanan sistole, yaitu saat denyutan jantung, dan yang kedua adalah tekanan diastole, yaitu saat jantung beristirahat. Tekanan darah dapat bervariasi tergantung pada usia, aktivitas fisik, dan waktu. Tekanan darah tertinggi terjadi ketika bacaan secara konsisten melebihi 140 per 90 mmHg saat istirahat. Adapun fisikologi pertukaran zat melalui kapiler. Pertukaran zat melalui kapiler terjadi melalui proses difusi, osmosis, serta filtrasi. Nutrien dan oksigen diserap oleh jaringan dari kapiler darah, sementara limbah metabolik dan karbon dioksida disalurkan kembali ke dalam pembuluh darah untuk dibuang. Proses ini penting untuk menjaga keseimbangan nutrisi dan pembuangan limbah dalam tubuh. Pertukaran zat melalui kapiler adalah proses penting dalam sirkulasi darah. Kapiler pembuluh darah kecil dengan berdinding tipis memfasilitasi pertukaran zat seperti oksigen, karbon dioksida, nutrisi, hormon, dan produk limbah antara darah dan jaringan tubuh. Proses ini melibatkan difusi zat terlarut melalui membran kapiler, termasuk masuknya ion natrium dan glukosa, serta keluarnya karbon dioksida dan oksigen. Kapiler juga berperan dalam membawa darah dari arteri ke vena, serta memfasilitasi pertukaran zat di paru-paru dan jaringan tubuh. Dinding tipis kapiler ini memungkinkan untuk terjadinya pertukaran zat secara efisien, yang penting untuk memastikan sel-sel tubuh mendapatkan oksigen, nutrisi, dan untuk menghilangkan produk limbah dari metabolisme sel. Next. Adapun beberapa penyakit kelainan dari sistem sirkulasi ini, yang pertama yaitu polisitemia, yaitu gangguan yang ditandai dengan jumlah eritrosit terlalu berlebih atau banyak. Hal ini disebabkan oleh cacat produksi sel induk, penurunan volume plasma akibat dehidrasi atau pengaruh ketinggian. Yang kedua ada anemia. Anemia ini merupakan ketika jumlah eritrosit dalam tubuh seseorang itu berjumlah sedikit, atau sel-sel eritrosit tidak memiliki cukup hemoglobin. Yang ketiga, SCED atau Severe Combined Immunodeficiency Disease, yaitu ketika imun kadang-kadang diwariskan. Anak-anak yang memiliki penyakit ini terjadi ketika sel induk dari leukosit kekurangan enzim yang disebut dengan adenosine deaminase. Yang keempat yaitu leukemia, yang berarti yaitu darah putih, yang mengacu pada sekelompok kanker yang melibatkan proliferasi leukosit yang tak terkendali. Yang kelima itu ada trombositopenia, yang yaitu terbatasnya jumlah trombosit. Selanjutnya ada trombosis, yaitu terbentuknya pembekuan darah atau trombus abnormal pada pembuluh darah. Yang ketujuh itu ada hemofilia, yaitu sebuah penyakit kelainan genetik yang disebabkan karena kekurangan faktor pembekuan darah, sehingga darah sulit untuk membeku. Yang kedelapan yaitu jantung bocor.
Hal ini disebabkan karena adanya celah antara serambi kanan dan serambi kiri. Oleh karenanya, tidak sempurnanya pembentukan lapisan yang memisahkan antara kedua serambi saat penderita masih di dalam kandungan. Selanjutnya ada serangan jantung, yaitu sebuah kondisi yang menyebabkan jantung sama sekali tidak berfungsi. Kondisi ini biasanya terjadi secara mendadak dan sering disebut gagal jantung. Dan yang terakhir yaitu stroke, yaitu disebabkan karena pecahnya pembuluh darah di otak sehingga otak kekurangan oksigen yang bisa menyebabkan kelumpuhan serta akibat fatalnya kematian. Materi selanjutnya yaitu sistem respirasi. Adapun pengertian dari sistem respirasi, yaitu sistem respirasi adalah proses menghirup udara yang mengandung oksigen yang nantinya akan mengeluarkan karbon dioksida dari paru-paru. Next. Adapun beberapa organ dalam sistem pernafasan yaitu ada rongga hidung, ada faring, laring, trakea, bronkus, bronkiolus, dan alveolus. Selanjutnya. Yang pertama rongga hidung atau saphenous nasalis. Hidung merupakan organ pernafasan yang paling luar di mana udara akan masuk melalui hidung ke dalam tubuh. Next. Organ yang kedua yaitu faring. Nah, faring ini memiliki bentuk seperti tabung corong yang terletak di belakang rongga mulut dan hidung. Selain berfungsi sebagai jalan bagi udara dan makanan, faring juga berfungsi sebagai ruang getar untuk menghasilkan suara. Next. Selanjutnya, organ ketiga yaitu laring atau pangkal tenggorokan. Laring merupakan suatu saluran yang dikelilingi oleh tulang rawan. Laring ini berada di antara faring dan trakea, yang berfungsi untuk menghasilkan suara dan juga sebagai tempat keluar masuknya udara. Next. Organ selanjutnya yaitu trakea atau disebut juga dengan batang tenggorokan. Trakea ini memiliki bentuk menyerupai cincin yang terdiri dari tulang rawan. Pada bagian dinding trakea ini terdapat silia dan lapisan lendir. Selanjutnya, organ yang kelima yaitu bronkus. Bronkus ini merupakan cabang dari trakea dan memiliki bentuk serupa, yaitu berupa cincin dan tersusun atas tulang rawan, yang berfungsi untuk mengantarkan udara, baik oksigen maupun karbon dioksida dari dan menuju paru-paru. Mungkin sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Risti. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Salsa. Kepada Salsa dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Untuk materi selanjutnya yaitu bronkiolus. Nah, bronkiolus disebut sebagai cabang bronkus karena letaknya yang tepat di ujung bronkus yang berfungsi membawa udara ke alveoli. Nah, dapat dilihat pada gambar tersebut yang sudah dijelaskan rekan saya tadi. Yang ketujuh yaitu alveolus. Pada bagian ujung bronkiolus terdapat gelembung-gelembung yang dikenal dengan nama alveolus. Pada alveolus ini terjadi difusi atau pertukaran gas pernafasan yaitu oksigen dan karbon dioksida.
Yang kedelapan yaitu paru-paru. Paru-paru terletak di dalam rongga dada bagian atas. Peran utama paru-paru adalah untuk menampung udara beroksigen yang kita hirup dari hidung dan mengalirkan oksigen tersebut ke pembuluh darah untuk disebarkan ke seluruh tubuh. Selanjutnya yaitu mekanisme pernapasan. Mekanisme pernapasan terbagi menjadi dua. Yang pertama ada pernapasan dada dan yang kedua pernapasan perut. Selanjutnya itu mekanisme pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Dapat dilihat pada gambar. Terdapat dua jalur transportasi. Diagram tersebut menunjukkan dua jalur, yang mana yang warna oranye adalah oksigen dari paru-paru ke seluruh tubuh. Dan yang warna biru adalah karbon dioksida dari seluruh tubuh kembali ke paru-paru untuk dieksalasi. Nah, aliran darah pertukaran gas. Diagram ini menunjukkan bagaimana darah mengalir melalui tubuh dan berinteraksi dengan paru-paru. Darah yang memiliki oksigen sedikit dari jantung kanan mengalir menuju alveolus melalui kapiler di paru-paru. Nah, di alveolus terjadi pertukaran gas. Oksigen dari udara masuk ke dalam darah, sementara karbon dioksida dilepaskan dari darah ke alveolus untuk dieksalasi. Nah, darah yang memiliki banyak oksigen kemudian mengalir ke jantung kiri untuk disirkulasikan ke seluruh tubuh. Kemudian peran hemoglobin. Nah, hemoglobin dalam sel darah merah atau eritrosit berperan penting dalam membawa oksigen dan karbon dioksida. Oksigen berikatan dengan hemoglobin, membentuk oksihemoglobin yang kemudian diangkut oleh eritrosit. Nah, ketika darah mencapai jaringan tubuh, oksigen berdifusi dari kapiler arteri ke dalam jaringan, dan karbon dioksida yang dihasilkan oleh sel-sel tubuh dibawa kembali alveolus untuk dieksalasi. Nah, mekanisme pernapasan tadi kan ada dua, yaitu yang pertama ada pernapasan dada. Nah, pada pernapasan dada, yaitu pertamanya udara masuk, kemudian setelah udara masuk, otot tulang rusuk kontraksi sehingga rongga dada mengembang. Lalu, diafragma kontraksi bergerak turun. Ini adalah mekanisme inspirasi. Nah, selanjutnya yaitu udara keluar, otot tulang rusuk relaksasi sehingga rongga dada mengempis. Nah, diafragma relaksi bergerak naik. Nah, ini disebut mekanisme ekspirasi. Yang kedua yaitu pernapasan perut atau mekanisme pernapasan perut. Yang pertama, udara masuk, kemudian otot diafragma berkontraksi, diafragma mendatar, volume rongga dada membesar. Ini disebut mekanisme inspirasi. Yang kedua, udara keluar, otot diafragma relaksasi, kemudian otot perut berkontraksi, diafragma melengkung ke rongga dada, volume rongga dada mengecil. Nah, disebut dengan mekanisme ekspirasi. Materi selanjutnya yaitu frekuensi pernapasan. Dapat faktor fisik dan faktor psikologi. Faktor fisik terdiri dari umur, jenis kelamin, suhu tubuh, posisi tubuh, serta aktivitas tubuh. Sedangkan faktor psikologi yaitu emosi, perasaan, kejiwaan, dan kestabilan rohani. Materi selanjutnya yaitu volume dan kapasitas paru-paru. Volume paru-paru adalah udara yang dapat ditampung oleh organ paru-paru saat proses pernapasan berlangsung. Biasanya volume pernapasan menggunakan satuan liter, mili, macam-macam volume pernapasan. Yang pertama adalah volume tidal.
Volume tidal adalah volume udara yang diinspirasi atau diekspirasi pada setiap kali pernapasan normal yang besarnya lebih kurang 500 mili. Baik, sekian materi yang saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Salsa. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Bang Zahlul. Kepada Bang Zahlul dipersilakan. Baik, terima kasih ya moderator. Materi selanjutnya yaitu macam-macam volume pernafasan. Yang kedua, volume komplementer. Volume komplementer adalah volume udara yang diperoleh ketika menarik napas sedalam-dalamnya yang besarnya lebih kurang 1.500 mili. Next. Selanjutnya volume suplementer. Volume suplementer adalah volume udara yang diperoleh ketika menghembuskan napas sekuat-kuatnya. Jumlah dari volume suplementer ini yaitu 1.500 ml. Selanjutnya volume residu. Volume residu adalah volume udara sisa dalam paru-paru setelah melakukan ekspirasi kuat yang besarnya lebih kurang sekitar 1.000 ml. Kapasitas paru-paru. Kapasitas paru-paru adalah volume udara dalam paru-paru pada usaha inspirasi maksimal. Pada orang dewasa sehat, kapasitas paru-paru rata-rata adalah 6 liter. Macam-macam kapasitas paru-paru. Yang pertama yaitu kapasitas vital. Kapasitas vital adalah volume udara yang dapat dikeluarkan semaksimal mungkin setelah melakukan inspirasi semaksimal mungkin juga, yang besarnya lebih kurang sekitar 3.500 ml. Yang kedua, kapasitas total. Kapasitas total paru-paru adalah volume udara yang dapat ditampung paru-paru semaksimal mungkin yang besarnya lebih kurang sekitar 4.500 ml. Selanjutnya materi mengenai kontrol pernafasan. Kontrol pernafasan merupakan suatu proses fisiologis yang diperlukan untuk menjamin kesehatan tubuh. Kontrol pernafasan dapat diterima melalui refleks yang berasal dari gerakan tubuh. Reseptor otot dan sendi yang tereksitasi selama kontraksi otot secara refleks. Kontrol pernafasan yang tepat juga membantu menjaga konsistensi suara dan dinamika. Teknik yang digunakan untuk memastikan kontrol napas yang tepat pada voice over adalah menciptakan getaran dan resonansi, menghirup dan menarik nafas, dan menggunakan diafragma. Next. Adapun cara mengontrol kecemasan yaitu tarik nafas dengan cara tarik nafas berfungsi untuk mengosongkan dan merilekskan paru-paru. Yang kedua, pernafasan 4-7-8 untuk memperlambat segalanya hingga rileks. Selanjutnya, pernafasan balon. Saat menarik nafas, bayangkan perut menggembung dengan udara seperti balon. Saat mengeluarkan nafas, bayangan udara perlahan keluar dari balon. Selanjutnya, pernafasan perut. Pernafasan diafragma, sesuaikan pernafasan dengan kecepatan tetap dan tarik nafas dalam-dalam untuk memusatkan
dan rileks. Selanjutnya latihan pernafasan untuk voice over, menciptakan getaran dan resonansi, menghirup dan menarik nafas adalah fase persiapan untuk produksi suara. Selanjutnya latihan pernafasan untuk tingkatkan fungsi paru-paru untuk membantu mengontrol laju nafas. Dan yang terakhir, latihan pernafasan yang bisa meredakan kecemasan. Selanjutnya materi mekanisme kontrol pernafasan. Mekanisme kontrol pernafasan terdiri dari dua fase utama, yaitu yang pertama inspirasi atau menghirup udara. Saat kita bernafas, diafragma bergerak ke bawah, membuka rongga dada dan membuka rongga paru-paru. Yang kedua yaitu ekspirasi atau menghembuskan udara. Diafragma kembali ke posisi normal, rongga dada menyempit dan udara keluar melalui mulut. Next. Faktor yang mempengaruhi kontrol pernafasan. Yang pertama yaitu tekanan parsial karbon dioksida atau PaCO2. Ketika PaCO2 meningkat, pusat kemoreseptor dalam pusat pernafasan akan mengirimkan sinyal ke otot-otot pernafasan untuk mengurangi frekuensi pernafasan dan mengurangi kedalaman pernafasan. Usia anak-anak memiliki frekuensi pernafasan yang lebih tinggi daripada orang dewasa. Jenis kelamin yaitu laki-laki memiliki frekuensi pernafasan yang lebih tinggi daripada wanita. Suhu tubuh, suhu yang lebih tinggi dapat meningkatkan frekuensi pernafasan. Yang kelima, penyakit. Contohnya penyakit paru obstruksi kronik dapat mempengaruhi frekuensi pernafasan. Dan yang terakhir, posisi tubuh. Posisi yang tidak nyaman dapat meningkatkan frekuensi pernafasan. Next. Selanjutnya, next. Next. Selanjutnya, keadaan emosi. Kecemasan dapat meningkatkan frekuensi pernafasan. Selanjutnya, merokok. Penggunaan asap rokok dapat mempengaruhi frekuensi pernafasan. Yang kesembilan yaitu perubahan sistem pernafasan dan sistem jantung. Perubahan sistem pernafasan dan sistem jantung sepanjang proses penuaan dapat mempengaruhi frekuensi pernafasan. Yang ke-10 yaitu regulasi hormonal. Regulasi hormonal juga dapat mempengaruhi frekuensi pernafasan, sehingga hormon yang berbeda dapat mempengaruhi frekuensi pernafasan. Yang ke-11 yaitu regulasi kesehatan. Regulasi kesehatan seperti regulasi pembuluh darah dapat mempengaruhi frekuensi pernafasan. Dan yang terakhir yaitu regulasi perubahan tingkat kelembapan. Regulasi perubahan tingkat kelembapan dapat mempengaruhi frekuensi pernafasan. Next. Selanjutnya materi pernafasan buatan dan penijitan jantung. Resusitasi jantung paru atau sering disebut dengan RJP atau cardiopulmonary resuscitation adalah suatu tindakan darurat sebagai suatu usaha untuk mengembalikan keadaan henti nafas atau henti jantung atau kematian klinis ke fungsi optimal untuk mencegah kematian biologis. Mungkin sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator.
Terima kasih kepada Bang Zahrul. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Sofi. Kepada Sofi, dipersilakan. Baik, sebenarnya terima kasih kepada moderator. Materi selanjutnya yaitu indikasi bantuan. Indikasi bantuan ini terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama henti nafas. Ini ditandai dengan tidak adanya gerakan dada dan aliran udara pernafasan dari korban dan pasien. Henti nafas dapat terjadi pada keadaan pertama tenggelam, kedua stroke, ketiga obstruksi jalan nafas, yang keempat epiglotitis, yang kelima overdosis obat-obatan, yang keenam tersengat listrik, yang ketujuh infrak miokard, yang kedelapan tersambar petir, yang kesembilan koma akibat berbagai macam kasus. Selanjutnya. Yang kedua yaitu henti jantung. Pada saat terjadi henti jantung, secara langsung akan terjadi henti sirkulasi. Henti sirkulasi ini akan dengan cepat menyebabkan otak dan organ vital kekurangan oksigen. Pernafasan yang terganggu atau tersengal-sengal merupakan tanda awal akan terjadinya henti jantung. Selain itu fokus bantuan. Pada bantuan nafas dan bantuan sirkulasi serta defibrilasil. Tindakannya itu yang pertama airway atau jalan nafas, yang kedua breathing atau bantuan nafas, yang ketiga circulation atau bantuan sirkulasi, yang keempat defibrillation atau terapi listrik. Prosedur awal pertolongan yaitu yang pertama memastikan keamanan lingkungan bagi penolong. Yang kedua, memastikan kesadaran dari korban dan pasien. Yang ketiga, memastikan pertolongan jika ternyata korban atau pasien tidak memberikan respon terhadap panggilan. Yang keempat, memperbaiki posisi korban dan pasien untuk melakukan tindakan yang efektif. Korban dan pasien harus dalam posisi terlentang dan berada pada permukaan yang rata dan keras. Yang kelima, penolong harus membalikkan korban sebagai satu kesatuan antara kepala, leher, dan bahu digerakkan secara bersama-sama pada posisi horizontal dengan alas tidur yang keras dan kedua tangan diletakkan di samping tubuh. Yang keenam, mengatur posisi penolong segera berlutut sejajar dengan bahu korban saat memberikan pertolongan nafas dan sirkulasi. Tindakan yang pertama yaitu airway atau jalan nafas. Ini yang dilakukan pertama pemeriksaan jalan nafas. Bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya sumbatan jalan nafas oleh benda asing dengan teknik cross finger di mana ibu jari diletakkan berlawanan dengan jari telunjuk pada mulut. Selanjutnya membuka jalan nafas. Pembebasan jalan nafas oleh lidah dapat dilakukan dengan cara mengadah kepala topang dagu atau head and chin lift dan manuver pendorongan mandibula. Yang kedua yaitu breathing atau bantuan nafas. Ini memastikan korban tidak bernafas dengan tetap mempertahankan jalan nafas dengan memperhatikan gerakan turun-menurun dada, naik turun dada dan hembusan nafas dan tidak boleh melebihi waktu 10 detik. Selanjutnya memberikan bantuan nafas. Memberikan hembusan udara hingga dada mengembang dengan memperhatikan respon pasien. Macam-macam tindakan breathing ini yaitu yang pertama mulut ke mulut. Merupakan cara yang
paling efektif dengan volume yang kebanyakan orang dewasa berikan, yaitu 400 sampai 500 ml. Selanjutnya mulut ke hidung. Jika korban mengalami luka berat dan tidak memungkinkan dari mulut ke hidung. Selanjutnya mulut ke stoma. Biasanya pada pasien yang mengalami laringtomi. Tindakan yang ketiga yaitu circulation atau bantuan sirkulasi. Ini memastikan ada tidaknya denyut nadi dengan meraba arteri karotis di daerah leher korban dan pasien dengan dua atau tiga jari tangan atau jari telunjuk dan tengah. Penolong dapat meraba pertengahan leher sehingga meraba trakea. Kemudian kedua jari digeser ke bagian sisi kanan atau kiri kira-kira 3 cm, raba dengan lembut selama 3 detik. Kedua, melakukan bantuan sirkulasi. Yang pertama, dengan jari telunjuk dan jari tengah, penolong mensuri tulang iga kanan dan kiri sehingga bertemu dengan tulang dada. Yang kedua, dari pertemuan tulang iga diukur kurang lebih atau jari ke atas. Daerah tersebut merupakan tempat untuk meletakkan tangan penolong dalam memberikan bantuan sirkulasi. Yang ketiga, meletakkan kedua tangan pada posisi dengan cara menumpuk satu telapak tangan di atas telapak tangan yang lainnya dapat diluruskan atau menyilang. Yang keempat, dengan posisi tangan tegak lurus, penolong menaikkan dinding dada korban dengan tenaga yang dan dari berat badannya secara teratur sebanyak 30 kali. Tindakan yang keempat yaitu defibrilation. Defibrilasi adalah suatu terapi dengan memberikan energi listrik. Hal ini dilakukan jika penyebab henti jantung adalah kelainan irama jantung yang disebut dengan fibrilasi ventrikel. Selanjutnya yaitu penyakit kelainan. Lanjut. Macam-macam kelainan penyakit pada sistem respirasi, yaitu yang pertama asbestosis, yaitu menghirup serat-serat asbes. Kedua, asma, menyumbatan saluran pernafasan karena alergi. Yang ketiga, bronkitis, yaitu peradangan pada selaput lendir bronkus. Yang keempat, difteri, yaitu infeksi saluran pernafasan oleh Corynebacterium diphtherial. Yang kelima yaitu emfisema, yaitu sesak nafas terus-menerus yang hebat atau paru basah. Yang keenam, faringitis, peradangan pada faring. Selanjutnya yang terakhir yaitu influenza, yaitu virus RNA dari keluarga Ornithopteridae. Selanjutnya asbestosis, yaitu menghirup serat-serat abses. Udah dilanjut lagi rekan teman. Mungkin sekian materi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Sofi. Mungkin sekian penyampaian materi dari kami kelompok 1. Mohon maaf atas kesalahan dan kurang lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.